Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Ipul di sini di Saiful Turbo tentunya. Ya, di belakang saya ada sesosok manusia ganteng, gantengnya Banyuwangi. Nyak tenan. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang layang-layang yang 3,5 meter miliknya Mas Hafid. Ternyata setelah disetting beberapa kali belum mendapatkan settingan yang oke. Kali ini kita akan bahas kupas tuntas strategi apa yang dijalankan supaya nanti mendapatkan settingan yang sempurna. Cek videonya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll Untuk always show melanjutkan up. request dari temen Kalimantan, ini dikasih variasi sayap-sayap biar kelihatan cantik dan keren lah. Ini dilakukan dari sebelah belakang teman-teman, supaya nanti ketika ini disobek, digunting, jadi kelihatan rapi itu dari depan teman-teman. Nah, memang agak rumit sedikit lah karena ada rangka ini, namun jika ini dilakukan dengan telaten, hasilnya nanti akan luar biasa. Ini agak ditarik sedikit gitu teman-teman, karena ini bara api obat nyamuk ini, sehingga tekanan-tekanan kita terhadap plastik ini harus kita kontrol sebaik mungkin. Kalau terlalu tertekan nanti bisa bolong, tapi jika kurang tekanan juga bisa mengakibatkan daya rekatnya itu kurang. Setelah dari belakang sudah selesai, maka selanjutnya adalah kita potong dari depan. Bintik-bintik dari hasil conyokan ini kelihatan teman-teman, maka teman-teman tinggal mengikuti bintik-bintik conyokan itu ya. Nah, kita sobek sedikit saja, kita ikuti aja. Nah, ini usahakan semepet mungkin dengan hasil conyokan kita yang dari belakang tadi teman-teman. Biasanya kita gunakan gunting yang kecil, tapi karena ini enak yang ini dia nggak apa-apa lah. Nah, ini jika dilihat ini rapi banget teman-teman. Nah, beda kalau yang ini garapannya anak mana ini seperti ini. Ya, ini kita harus tahu motifnya dulu teman-teman ya, sebelum kita menggunting ini minimal kita mengerti motif yang akan digunakan. Selebihnya seperti itulah. Jadi teman-teman bisa improvisasi dan mengembangkan daya kreasi dua dimensinya, seni rupanya. Dalam layang-layang itu banyak sekali hal yang harus kita pelajari, mulai dari mengukur besar kecilnya, mengukur lemesnya, kemudian kreasi kita, seni rupa kita di sini kita perlukan. Nah, jadi hasil karya sebuah seni layang-layang itu adalah hasil karya perpaduan antara ilmu eksak, seninya, kreativitasnya juga ada, kerajinannya juga ada, jadi lengkap dalam dunia layang-layang teman-teman ya. Nah, karena itu jangan patah semangat, teruslah berkarya. Oke, yuk. Oke, ini dia layangannya Mas Hafid kemarin. Layang-layang ini mentahan 4 meter dan jadinya ini 3,7. Nah, kemarin itu teman-teman ketika naik, teman-teman juga bisa melihat bahwasanya sayap sebelah kiri bokongan sayap ini kelihatan meliuk gitu ya. Nah, ini tadi malam kita sudah merapatkan barisan bersama teman-teman itu. Yang perlu dibenahi adalah laras ini teman-teman. Ini kita ubah menjadi agak lebih besar sedikit teman-teman, dan agak keluar ya. Nah, dan ini fungsinya mungkin agar supaya nanti tidak terlalu meliuk, kemudian agar memberikan beban bawah. Jadi kita mendiagnosa layang-layang kemarin itu, ini sepertinya itu agak kelemesan bagian bokongannya teman-teman. Ini kecil ya, dan ini dibesarkan. Nah, ini kita lihat Mas Hafid lagi membenahi. Jadi untuk mengganti ini tidak perlu dibrodoli bokongannya teman-teman, tapi cukup langsung diganti saja, langsung diganti seperti ini. Jadi depannya atau belakangnya Mas?
depan. Depan ya. Oh iya. Nah, rotok bawah no, kok bisa langsung masuk. Bikin seperti jarum teman-teman yang kita belah. Jadi ini cukup untuk meletakkan ini aja. Nah, seperti ini biar lebih mudah, mempermudah cara kita untuk bekerja. Kita lihat nanti penerbangannya bagaimana, perubahannya bagaimana. Teman-teman, kita cek terbangnya. Kemarin sudah kita ganti lar belakang, lar bawahnya. Semoga nanti pas dan bisa goyang dengan sempurna. Masih bersama Pak Kambil di sini. Bagaimana Pak Kambil kabarnya? Alhamdulillah. Oke, jos. Piring sidik. Nyerek-nyerek ya banggaan layangan ini. Oke teman-teman, jadi layang-layang ini tadi tetap miring ke sini aja. Ternyata setelah ditimbang sendarannya itu berat sebelah sini. Oke Wade. Iya, bareng-bareng nih geret kebu. Nah ini kita coba digeser seperti ini. Coba nanti terbangnya bagaimana. Kalau mungkin nanti sudah bisa kembali normal, nanti akan di setting ulang. Oh, ngembik mas. Loh, bangga. Ciliknya malah rapi nak suaranya. Gitu. Tapi mari piringnya. Teman-teman, jadi setelah diganti larnya bawah, kemudian di setting sendarannya, ternyata sendarannya itu berat sebelah. Nah, yang lain sudah oke tadi, sudah tidak miring, tapi ini anginnya habis teman-teman. Ini ada pasukan kadal sedang beraksi. Ayo Jone, ini pasukan kadal ikut ini, siap, ready. Oke, terus. Semangat mas. Neng di. Oh, malah piring sebaliknya ngula. Pasukan kadal, beraksi. Wis kayaknya kelengan. Aja kena nyuteng tak gitu. Oh. Kurang sidik. Awas das. Kali ini Maimo ini yang punya mania meleding. Layanganmu dia.
Aman, aman, aman. Inilah tadi penerbangan kita teman-teman. Jadi itu lar bawah sudah diganti sehingga bebannya sudah tambah. Kemudian ternyata ini tadi keseimbangan dari pentangan itu ternyata di sini teman-teman. Jadi ini diubah, digeser seperti ini. Karena tadi beberapa kali penerbangan itu kelihatan piring ke samping sini saja, padahal sudah digeser tali gocinya banyak banget. Dan ini sepertinya ada problem yang berikutnya tentang piringnya ini di sini teman-teman. Nah ini jika kelihatan ketika terbang itu kelihatan di sini, kelihatan meliuk ini yang sini. Ternyata bambunya ini agak meliuk sebelah, yang sebelah sana tidak, meliuknya ke depan, sehingga ini sebelah ini meliuknya ke belakang. Ini karena faktor dari bambu yang tingkat kendegekannya itu tidak sama samping kanan dan kiri. Oke, itulah tadi teman-teman pembahasan kita tentang layang-layang ini. Karena anginnya kurang besar, jadi cukup sampai di sini dulu. Besok kita tarik kembali di angin yang sos.